Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ail ikhwah hadanillahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita kesempatan untuk kembali bertemu, bertatap muka dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Salat dan salam senantiasa teriringkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang masuk pelajaran ke 288. Itu bab Fadli Du'afa'il Muslimin. Itu tentang keutamaan orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin. Tahuilah saudara rahimanillah wa iyyakum ajmain. Ini kita sebutkan sebagai hiburan untuk saudara-saudara kita kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan mereka lemah mungkin dari sisi badan, mereka memiliki kekurangan, mungkin dari sisi akalnya, mungkin dari sisi hartanya, atau dari sisi kedudukannya, kedudukannya yang terlihat lemah. Orang yang tidak memiliki fisik yang sempurna, maka dari sisi fisik dia lemah. Ya, ini sebagai hiburan untuk mereka. Dan juga mungkin ada yang lemah dari sisi akal. Tidak seperti yang Allah Subhanahu wa taala berikan akal yang sempurna sehingga cepat sekali menangkap sesuatu, cepat sekali memahami sesuatu, menghafal sesuatu, dan seterusnya. Dia lemah akalnya. Atau lemah dari sisi harta, miskin, fakir, ya, tidak memiliki kecukupan dari sisi ini, itu dari sisi harta dibandingkan dengan yang lain. Atau mungkin dari sisi kedudukan, dia tidak memiliki kedudukan yang terhormat seperti orang yang memiliki jabatan tinggi, kedudukan di mata masyarakat, dan selainnya, ya. Ini kita sebutkan bab ini untuk hiburan untuk mereka yang Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya, menghibur mereka dengan dijanjikan masuk surga jika mereka sabar atas keadaan mereka tersebut dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sebutkan beberapa dalil yang menyatakan demikian. Yang pertama dari Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 28. Ya, bab ini juga dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Riyadhus Shalihin bab yang ke-32. Ya, dalam surat Al-Kahfi ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya." Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka," dan sabarkan jiwamu bersama orang-orang yang senantiasa meminta Rabb mereka di pagi hari dan di petang hari, yuriduna wajhah, yang mereka menginginkan, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du ainaka anhum, dan janganlah engkau melihat kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dunia. Wala tanzur ila ahli dunya minal na'im minal maraqib wa minal malabis wa minal masakin wa ghairi dzalik. Ya, ini semuanya adalah kenikmatan dunia, seperti orang yang diberikan
mata dunia, kenikmatan dunia seperti kendaraan-kendaraan, pakaian-pakaian, rumah-rumah, dan seterusnya. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk sabar, menahan diri bersama orang-orang yang senantiasa berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini kita bisa ambil faidah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa duduk bersama orang-orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam ayat ini agar kita senantiasa duduk bersama orang-orang yang senantiasa zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang dimaksud di sini bisa jadi adalah majelis-majelis ilmu. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak duduk bersama orang-orang yang senantiasa berada di taman-taman surga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga maka singgahlah. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hilaquz zikri," itu halaqah-halaqah ilmu. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa duduk bersama mereka karena di dalamnya disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi SAW janjikan siapa saja yang menempuh jalan untuk duduk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini, ya, doa adalah ibadah yang sangat agung yang kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, berdoa di pagi hari, di petang hari, meminta hajat kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Atau bisa jadi yang dimaksud dengan doa di sini adalah doa ibadah, ya, dua-duanya juga termasuk, ya, doa masalah atau doa ibadah. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala melarang wala ta'du ainaka anhum, melarang kita mencela, meremehkan orang-orang lemah dari kalangan kaum muslimin. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, bisa jadi lemah yang dimaksud adalah dari sisi fisik, ya, atau dari sisi akal, lemah dari sisi harta, ataupun lemah dari sisi kedudukan. Jadi kita tidak boleh mencela, kita tidak boleh memandang remeh, memandang sebelah mata orang-orang yang diberikan kelemahan dari kaum muslimin. Oleh karena itu kita wajib, ya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bisa jadi mereka lemah dari sisi hal tersebut di dunia, tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka di akhirat, ya. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita baca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu hadis Haritsah bin Wahab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah kullu dha'ifin mutada'ifin law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu utullin jawazin mustakbirin." Dari sahabat Haritsah bin Wahab, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah." Maukah kalian aku kabarkan tentang penghuni surga? Kata Nabi SAW, kullu dha'ifin mutada'ifin. Setiap orang yang lemah dan mutada'if, lemah jiwanya, dia tawadu terhadap dunia. Artinya yang dimaksud dengan lemah tadi yang sebagaimana sudah kita sebutkan. Artinya lemah dari sisi dunia, bisa jadi lemah dari sisi fisiknya, lemah dari sisi akalnya, lemah dari sisi
kedudukannya atau dari sisi hartanya. Dan mutadhaif itu diremehkan, ya, diremehkan, dia anggap sebelah mata oleh manusia. Yang kata Nabi SAW, lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Aqsama di sini maknanya adalah, ya, halafa yaminan tama'an fi karamillah. Dia bersumpah dan berharap kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau seandainya dia meminta kepada Allah dengan bersumpah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ijabah permintaannya. Ini tentu saja dari kalangan kaum muslimin. Tentu saja dari kalangan orang-orang yang beriman. Kalau orang kafir gimana, Ustaz? Orang kafir yang lemah. Ya, orang kafir yang lemah. Ya, kalau dia mati dalam keadaan kafir seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam neraka. Kenapa? Tidak punya iman. Tidak punya iman. Kalau dia mati walaupun memiliki iman walaupun sedikit, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-siakan keimanannya. Kemudian, ala ukhbirukum bi ahlin nar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku kabarkan tentang penghuni surga, penghuni neraka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu utullin jawazin mustakbir. Setiap orang yang kasar, orang yang keras, dan orang yang sombong. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tafsir, dan juga Imam Bukhari nomor 4918, Imam Muslim dalam Kitabul Jannah nomor 2853. Baik, kita ambil faidah dari hadis ini. Yang pertama, an-nahyu anil ghilzah wal jafa wal khuyala. Larangan dari perbuatan keras, itu ya, sombong dan juga kasar. Kaum muslimin tuh seharusnya tidak memiliki sifat ini, karena sifat-sifat ini adalah sifat-sifat penghuni neraka, sebagaimana Nabi SAW kabarkan di dalam hadis ini. Faedah yang kedua, istihbab at-tawadu' wa tadhallul lil muslimin wa khafdil janah lil mu'minin. Disunahkan kita senantiasa, ya, rendah hati, merendahkan hati kepada orang-orang yang beriman. Nggak boleh sombong, ya, tidak boleh sombong kepada orang-orang yang beriman dan kepada kaum muslimin secara umum. Yang ketiga, tahammulul adza fillahi sababun fi ijabatid du'a. Ya, ketika kita mendapatkan gangguan, ketika kita mendapatkan celaan, ketika kita mendapatkan diremehkan oleh manusia, itu bisa jadi menjadi salah satu sebab dikabulkannya doa. Ya, kalau kita misalnya diremehkan, mungkin dicaci ataupun dizolimi gitu ya, maka itu salah satu tempat atau sebab-sebab Allah kabulkan doa. Maka nggak perlu balas celaan orang, nggak perlu balas. Ngapain dibalas? Nggak ada manfaatnya. Lebih baik kita berdoa. Ingat ya, doanya doa kebaikan untuk diri kita, untuk orang tua kita, keluarga kita, dan kaum muslimin secara umum. Makanya Nabi SAW mengatakan, lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Kalau dia berdoa tuh, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan ijabah doanya. Ya, makanya Nabi SAW dalam hadis yang lain sebutkan, fattaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Hati-hati sama doa orang yang terzalimi, karena antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Artinya apa? Bisa langsung dikabulkan. Ya, makanya Islam juga melarang kita menzalimi orang-orang kafir. Walaupun dia orang kafir, kalau dizalimi, dia berdoa minta sama Allah di dunia, Allah akan kabulkan. Allah akan ijabah doanya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, hadis Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, marra rajulun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li rajulin indahu jalis. Suatu hari
lewat seseorang di depan Nabi SAW dan Nabi sedang duduk, di sampingnya ada orang lain. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada orang yang di sampingnya, ma ra'yuka fi hadza? Apa pendapatmu tentang orang ini, orang yang lewat tadi? Kemudian orang yang duduk di samping Nabi SAW mengatakan, rajulun min asyrafin nas. Ini orang mulia, orang terpandang, orang kaya, punya kedudukan di mata manusia. Hadza wallahi hariyun in khataba an yunkah wa in syafa'a an yusyaffa. Orang ini demi Allah yang lewat tadi itu, kalau dia meminang wanita pasti diterima. Kalau diminta syafaat, diminta tolong, dia pasti akan tolong. Ya, dia pasti akan diberikan syafaat. Ya. Wa in syafa'a an yusyaffa. Jika dia minta untuk dibantu, maka pasti dibantu, ditolong. Fasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW pun diam. Tsumma marra rajulun akhar. Kemudian lewat orang lain, orang yang lain, bukan yang pertama. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada orang yang duduk di sampingnya, ma ra'yuka fi hadza? Apa pendapatmu tentang orang yang kedua ini, yang lewat tadi? Faqala Rasulullah sallallahu, ya Rasulullah. Kemudian laki-laki yang di samping Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Ini orang fakir, ini orang miskin. Hadza hariyun in khataba an la yunkah wa in syafa'an la yusyaffa. Orang ini kalau meminang wanita, mau ngelamar, biasanya sih ditolak wahai Rasulullah. Jadi ditolak. Miskin kan begitu. Wa in syafa'an la yusyaffa. Kalau dia minta tolong, ya dia tidak akan ditolong. Kenapa? Orang miskin, orang rendahan gitu. Ngapain nolong dia? Dan seterusnya. Wa in qala an la yusma' li qawlihi. Kalau dia ngomongannya tidak didengar. Kenapa? Miskin. Ya, omongannya tidak didengar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW berkomentar mengatakan, hadza khairun min mil'il ardi misli hadza. Orang ini lebih baik dengan sepenuh bumi daripada orang yang pertama tadi. Hadis ini muttafaqun alaihi, itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan dalam Kitabur Riqaq hadis nomor 6447 dan walam najidhu inda Muslim. Ya, min afradil Bukhari. Ini termasuk hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Faidah dari hadis ini, kata para ulama, yang pertama, ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu mulazimin lahu la yufarikunahu hatta la yafutuhum minal khairi alladhi indahu. Dahulu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa mulazamah dengan Nabi, senantiasa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga tidak terluput kebaikan sedikit pun juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, di sampingnya ada sahabat. Kemudian Nabi ingin memberikan faidah kepada sahabat tersebut. Ya, tentu saja Nabi SAW mengatakan ya dengan wahyu, bukan dengan hawa nafsu. Ya, bahwasanya Nabi SAW tidak mengatakan sesuatu kecuali dengan wahyu. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, jawazu istiftahil alim jalsatahu bisuali talamidhihi. Boleh seorang alim, seorang yang berilmu, membuka pembicaraan dengan teman duduknya dengan pertanyaan-pertanyaan, boleh. Tidak ada masalah. Ini dilakukan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ma ra'yuka fi hadzal rajul? Apa pendapatmu tentang orang ini? Nabi SAW membuka pembicaraan. Kemudian yang ketiga, adamu alistihanati bil fuqara. Tidak boleh merendahkan, meremehkan orang-orang fakir. Ya. Ketika Nabi SAW bertanya tentang orang yang kedua, ya,
Sahabat Nabi yang duduk di samping Nabi SAW mengatakan, wahai Rasulullah, ini orang fakir, miskin. Dia kalau ngelamar wanita biasanya ditolak. Ya kalau dia dimintain tolong biasanya ya tidak ditolong. Ngapain kan begitu? Miskin. Kalau dia ngomong biasanya omongannya tidak didengar. Ya, ini tidak boleh merendahkan, meremehkan orang-orang fakir. Bisa jadi orang fakir ini lebih baik dengan kebaikan sepenuh bumi sebagaimana Nabi SAW kabarkan. Karena yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa, bukan orang yang paling ganteng, fisiknya paling bagus, kemudian orang kaya, banyak uangnya, kedudukannya tinggi, rumah mewah, bukan. Tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dari hadis ini juga kita bisa ambil faidah at-targhib fi inkahis sholihin was sholihat walau kanu fuqara. Anjuran, motivasi untuk menikahi orang-orang soleh atau wanita-wanita solihat walaupun mereka fakir. Karena Nabi SAW mengatakan tunkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Li maliha, wali jamaliha, wali nasabiha, fadfar bizatid din taribat yadaka. Kata Nabi SAW, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Bisa karena hartanya, bisa karena kecantikannya, bisa karena kedudukannya. Maka kata Nabi SAW, pilihlah yang baik agamanya. Lihat, Nabi tidak pilih salah satu dari 3 ini, tapi Nabi pilih yang paling baik agamanya. Taribat yadaka, maka engkau akan beruntung. Maka engkau akan beruntung. Kalau terkumpul 4-4-nya gimana Ustaz? Wah, itu bidadari surga tuh. Kan itu. Udah cantik, kaya, kedudukannya tinggi, agamanya baik, Masya Allah. Iya. Jarang wanita yang terkumpul 4 hal ini. Ya. Kalau kita harus milih ya, milih yang keempat, karena hidup ini pasti ada pilihan, pilihan. Fazfar bizatid din taribat yadaka. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan kecukupan ya. Yughnihimullahu min fadlihi. Kemudian pelajaran yang selanjutnya juga, at-takallum ala man lam yakun hadiran liya'laman nas amrahu aw yuhadziru syarrahu la yu'ad minal ghibatil muharramah. Berbicara tentang seseorang yang tidak ada untuk mengetahui keadaannya atau untuk memberikan peringatan kepada manusia tentang keburukannya, maka tidak termasuk ghibah yang diharamkan. Seperti tadi, Nabi SAW tidak melakukan ghibah. Nabi tanya kepada sahabat yang duduk di samping Nabi SAW, "Maru yuka fi hadzal rajul?" Apa pendapatmu tentang orang ini? Ya, Nabi SAW ingin memberikan faidah. Ini orang yang miskin yang kedua tadi tuh yang disebutkan, itu lebih utama daripada yang pertama, orang kaya, kedudukan tinggi dan seterusnya. Nabi ingin memberikan faidah itu. Bukan untuk ghibah, bukan ya, bukan. Ya. Nabi hanya tanya, "Maru fi hadzal rajul?" Apa pendapatmu tentang laki-laki ini? Yang pertama disebutkan ini begini begitu dan seterusnya. Kemudian Nabi pun diam. Yang kedua, Nabi tanya lagi, gimana pendapatmu tentang laki-laki ini? Kemudian sahabatnya mengatakan begini dan begitu, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan. Kemudian Nabi SAW memberikan komentar. Yang kedua ini, yang miskin tadi tuh, itu lebih baik. Itu lebih baik. Nabi SAW ingin memberikan pelajaran tentang keutamaan orang yang miskin. Walaupun dia miskin, ya, dia orangnya soleh misalnya, dia orangnya bertakwa kepada Allah, itu lebih baik daripada orang yang kaya tapi tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian satu lagi hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihtajjatil jannatu wan nar, faqalatin nar." Surga dan neraka berdiskusi. Tajadal jidal. Ya.
Kemudian neraka pun berkata, fiyal jabbarun wal mutakabbirun. Yang menghuni aku nanti, kata neraka, adalah orang-orang yang jabbar, orang-orang yang sombong. Al mutakabbirun, ya, dan orang-orang yang meninggikan dirinya sendiri. Jabbar sama mutakabbirun hampir sama. Maknanya sama orang-orang yang sombong. Wa qalatil jannah, kemudian surga berkata, fiya du'afa'un nas wa masakinuhum. Penghuniku itu dari kalangan orang-orang yang lemah, yang miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memutuskan perkara di antara keduanya, itu surga dan neraka. Innakil jannah, engkau wahai surga, rahmati arhamu biki man asya'u. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai surga, engkau adalah rahmatku yang aku rahmati denganmu siapa saja yang aku kehendaki. Wa innakin nar azabi u'azibu biki man asya'u. Engkau wahai neraka adalah azabku, aku azab siapa saja orang-orang yang aku kehendaki dengan dirimu. Walikilaikuma alayya mil'uha. Dan setiap dari kalian ada penghuninya, ada penghuninya. Artinya surga dan neraka itu ada penghuninya masing-masing. Surga dan neraka itu ada penghuninya masing-masing. Adapun neraka, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk mengazab sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang yang mendustakan Allah, mengingkari nabi dan rasul, serta tidak mau beriman kepada Allah dan rasulnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya, Allah Subhanahu wa taala lemparkan kepada neraka tersebut orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika melempar orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, kemudian neraka mengatakan, hal min mazid, ada tambahan lagi ya Allah, yakni u'tuni zidu, tambah wahai Allah. Fayada'ullahu 'alaiha rijlahu wa fi lafzin qadamahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun meletakkan kakinya atau telapak kakinya. Fayanzawi ba'duha 'ala ba'din. Kemudian sehingga neraka pun, ya, seakan-akan menjadi penuh. Kemudian neraka mengatakan qattun, yaitu yakfi, ini udah penuh. Cukup, kata neraka. Adapun surga, fa innal jannah wasi'ah, surga itu luas. Luasnya seluas langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan orang-orang miskin, orang-orang lemah. Ini sebagai tasliyah, sebagai hiburan. Bahwasanya yang memasuki surga itu kebanyakan dari kalangan orang-orang yang lemah, orang-orang miskin. Hisapnya sebentar. Kenapa? Ya, dia nggak punya apa-apa. Ya, kendaraan, ya, seadanya, ada sepeda. Adapun ada motor, itu pun ya kendaraan yang biasa dipakai oleh manusia pada saat itu misalnya. Atau mungkin jalan kaki, dia nggak punya kendaraan sama sekali. Ya, di rumahnya juga tidak ada apa-apa, tidak ada barang-barang mewah. Rumah pun dia ngontrak dan seterusnya. Sehingga hisapnya cepat. Nggak ada yang dihisap, mau menghisap apa mau yang dia mau diaudit apa kan begitu. Karena tidak memiliki barang-barang yang mewah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan akwam, ya, kaum-kaum yang manusia yang baru untuk masuk ke dalam surga dengan rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil faidah dari hadis ini. Yang pertama, kamalu ilmillahi azza wajal, sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu segala sesuatu. Yang kedua dari hadis ini, secara zahir Allah Subhanahu wa taala
menciptakan surga dan neraka sebagai tamyiz, sebagai pembeda mana orang-orang yang berhak untuk masuk ke dalamnya, baik surga maupun neraka. Mana orang-orang yang beriman, mana orang-orang yang jujur dalam keimanan mereka, dan seterusnya. Pelajaran yang ketiga, at-tawadu lillah wa khafdul jannah lil mu'minin sababun fi rahmatillah wa dukhulil jannah. Sikap atau sifat rendah hati, kemudian rendah hati kepada orang yang beriman, itu termasuk salah satu sebab Allah memberikan rahmat kepada orang tersebut. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada orang tersebut, itu bisa jadi menjadi salah satu sebab Allah masukkan dia ke dalam surga. Kalau itu tidak boleh kita sombong, tidak boleh kita membanggakan diri gitu. Tidak boleh. Karena hal ini bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya dan dimasukkan ke dalam neraka, wal iazubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, al-kibru wal bataru tariqun ilan nar. Sombong, menolak kebenaran, itu merupakan salah satu jalan menuju neraka. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Orang yang sombong maka tidak akan masuk neraka. La yadkhulul jannah, kata Nabi SAW, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit rasa sombong di dalam hatinya. Kemudian pelajaran yang selanjutnya juga bisa kita ambil dari hadis ini adalah al-jannah daru rahmatillah yarhamu biha man yasha'u min awliyaihi. Surga adalah tempat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga siapa saja yang Allah kehendaki dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ingat, wali-wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan neraka adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mengazab siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dari sini juga kita bisa ambil faidah bahwasanya surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, apakah sudah ada penghuninya atau belum? Maka yang sahih Allahu a'lam bishawab, surga dan neraka saat ini belum ada penghuninya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan penghuni surga begini, penghuni neraka begini, sebagai gambaran yang Allah Subhanahu wa taala beritahu, informasikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti penghuni surga itu begini, nanti penghuni neraka itu seperti ini. Bukan berarti sekarang sudah ada penghuninya. Orang yang meninggal sampai saat ini mereka ruhnya berada di alam barzah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang Allah berikan rahmat kepada kita dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, diberikan taufik dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita taufik, kemudahan dalam mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, ditutup usia kita dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga yang kita bahas bermanfaat. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kita. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, subhanaka allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.